Pemirsa, malam ini saya berada di rumah seorang tokoh yang sangat terkenal sebetulnya di dunia anti korupsi. Bahkan boleh dikata beliau adalah legendanya anti korupsi Indonesia. Siapa yang tidak kenal tokoh KPK yang bernama Novel Baswedan. Sangat menakutkan bagi kalangan orang-orang yang suka berbuat serong di Republik ini. Mendengar namanya pun orang sudah takut, apalagi ketemu orangnya. Dan selama ini kita hampir kehilangan nama ini karena KPK seolah-olah tiarap setelah dapat undang-undang KPK yang baru. Gak ada lagi OTT yang cukup berarti. Tiba-tiba Selasa yang lalu terjadi lagi OTT dan siapa lakonnya, ternyata Novel Baswedan. Dan malam ini saya bertemu beliau, dan ini pertemuan pertama kita ini sebetulnya. Sudah berapa kali direncanakan, batal mulu. Saya Assalamualaikum Pak Mas Novel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Karni. Mas Novel, ada sesuatu yang ingin masyarakat tanyakan nih. Setelah sekian lama hening ya, kayak tiarap KPK, tiba-tiba kok muncul lagi OTT dan yang ditangkap juga cukup apa ya, bukan jumlah angkanya tapi orangnya salah satu anggota kabinet di Republik ini, yaitu Edi Prabowo. Jadi apa yang terjadi sebenarnya, kenapa tiba-tiba ada gerakan baru lagi? Dan berturut-turut setelah itu juga ada penangkapan bupati, ada kepala daerah tingkat 2 yang lain. Ini ada perubahan apa di KPK? Begini Pak Karni, saya adalah sebagai penyidik dan saya tentunya dalam kegiatan suatu operasi di KPK, saya bagian dari operasi itu. Tentunya itu tim yang bekerja. Proses tentunya panjang dan banyak. Ada keterlibatan masyarakat yang memberikan bantuan dan lain-lain. Tentunya dengan undang-undang KPK yang baru, itu kendala terkait dengan tugas untuk memberantas korupsi menjadi lebih sulit. Lebih berat. Oleh karena itu ya memang kalau dilihat belakangan ini tidak terlalu banyak ada kegiatan pengungkapan kasus. Itu kendalanya terkait dengan hal-hal seperti itu. Kenapa kok belakangan ini ada prosesnya panjang? Saya tidak bisa menjelaskan secara keseluruhan karena saya bagian dari proses itu. Iya. Tidak membawahi semua proses yang ada. Kurang lebih begitu Pak Karni. Baik, dengan tertangkapnya Menteri KKP ini, Edi Prabowo ini, kenapa setelah sekian lama nggak bunyi? Apakah kasus yang kali ini agak mudah bagi tim untuk mendapatkannya? Ya kalau kita lihat dia bisa buka rekening untuk menampung transfer uang, itu kan bagi orang-orang yang biasa bergaul dengan anti korupsi ya ceroboh banget gitu loh. Dan kemudian berani beli barang-barang branded di luar negeri. Dan berani beli langsung lagi, itu kan juga ceroboh bagi orang-orang lain. Kalau nggak mau dikatakan bodoh sama orang, apa gara-gara lebih gampang? Ya memang banyak faktor di sana. Tentunya ada suatu proses yang dilakukan dengan berkelanjutan, dengan ketekunan, dengan cermat. Dan yang terpenting adalah keberhasilan di KPK selama ini yang saya tahu itu berhubungan dengan kecepatan dan kekedapan. Semakin cepat proses yang bisa dilakukan, semakin kedap operasinya, maka keberhasilannya akan semakin tinggi. Itu dari sisi normatif, Pak Karni. Selain itu tentunya kita juga paham bahwa segala sesuatu apabila Allah mudahkan, mudah jadinya. Tapi ada kalanya hal tertentu juga menjadi akan lebih sulit. Terlepas dari itu semua tentunya itu butuh kesungguhan, ketekunan, dan perjuangan yang serius dari semua insan di KPK tentunya.
Itu yang menjadi poin dari keberhasilan Pak Karni. Ya, saya dengar dia juga pakai ATM atas nama orang lain, walaupun dia yang ngambil di luar negeri. Yang saya agak bingung, walaupun juga saya lama juga ngamati penyidikan, bagaimana kita bisa tahu bahwa ATM itu dipakai oleh orang lain lagi, padahal namanya si A, tapi yang pakai si B. Bagaimana penyidik bisa tahu? Banyak cara yang bisa dilakukan Pak Karni. Cuman tentunya ini proses sedang berjalan dan saya tidak mewakili KPK untuk berbicara terkait hal ini. Dua hal itu membuat saya nggak mungkin membicarakan hal itu. Baik. Gitu Pak Karni. Tapi tentunya dalam suatu proses investigasi, petugas-petugasnya itu harus kreatif, dan kreatif itu membuat pola bisa dilakukan dengan lebih cermat. Dan yang lebih penting lagi, dalam setiap kejahatan selalu ada saja pihak-pihak yang bertolak belakang, sehingga pihak-pihak itu yang memberitahukan kepada kami. Itu bisa saja terjadi. Ada informasi yang bisa dapat dari orang lain lagi. Iya, banyak cara lah Pak Karni. Cuman di poin ini saya nggak mungkin sampaikan. Ya tentu aja, ya. Itu rahasia penyidikan. Betul Pak Karni. Tapi mungkin pertanyaan masyarakat juga, kenapa seorang Ngabalin bisa lolos padahal dia ada dalam rombongan? Kenapa dia tidak, ya kalaupun dikeluarkan tapi udah kena dulu harusnya kan? Ya memang ini apa aja normalnya gitu. Iya, memang setiap proses upaya penangkapan atau tertangkap tangan yang akan dilakukan untuk diamankan, untuk diperiksa atau dilakukan penangkapan dalam hal tertangkap tangan itu adalah orang yang diduga sebagai pelaku dengan syarat-syarat tertentu, orang yang diperlukan keterangannya sebagai saksi untuk menjelaskan peristiwa, hal-hal itu ya Pak Karni. Selain itu tentu tidak, siapapun dia, bukan karena beliau adalah pejabat atau apapun, bukan, tapi karena memang kepentingannya diperlukan apa tidak. Ya, saya dengar dia dari rombongan aja udah memisahkan diri. Jadi agak bingung juga saya, perannya Ngabalin ini apa? Apa dia orang KPK malah yang gitu. Tapi saya kira itu nanti Humas KPK yang bicara. Saya nggak bisa mewakili itu Pak Karni. Baik, tadi menyinggung undang-undang KPK tadi. Ya. Mas Novel mengatakan bahwa dengan undang-undang itu menjadi berat, ya mungkin ya. Kita bayangkan juga karena misalnya penyadapan harus ada izin dari pengawas, ya pengawas istilah, dan kemudian juga penangkapan atau itu juga harus lapor dulu ke pengawas baru bisa dilakukan, tidak cukup komisioner tok. Artinya dari penyidik kan komisioner harusnya udah langsung ke direct. Tapi kan harus ke pengawas dulu, kan memakan waktu. Tapi menurut orang-orang yang setuju undang-undang KPK diubah, justru dulu itu tanpa pengawasan gitu loh. Jadi mereka curiga bahwa itu bisa disalahgunakan. Misalnya saja, ya ada kecurigaan, jangan-jangan semua orang ini disadap oleh Mas Novel dan kawan-kawan. Telepon. Jadi begini Pak Karni, yang pertama kalau terkait dengan pengawasan, justru penyadapan di KPK setahu saya yang diawasi. Dalam beberapa waktu berkala itu dilakukan audit. Kita tahu bahwa pihak yang mempunyai alat penyadapan itu banyak. Dan orang-orang yang sering menyampaikan itu tidak pernah mereka risau dengan penyadapan yang dimiliki oleh di luar KPK. Di luar instansi KPK ya. Itu yang agak aneh. Jadi cara berpikir ini menurut saya yang tidak konsisten begitu. Kalau berpikir konsisten, harusnya yang perlu ditakuti adalah penyadapan yang dilakukan dengan unlawful interception. Itu yang malah justru lebih bahaya karena menggunakan dengan segala cara. KPK tidak melakukan itu. KPK melakukannya dengan lawful interception. Terus yang kedua, prosesnya dilakukan audit dan ada namanya lawful itu bisa dilakukan audit dan bisa dilakukan cek dengan cermat. Kalau yang unlawful itu bisa saja dilakukannya tanpa bisa dicek.
Hal-hal itu yang harusnya dilihat. Terkait dengan pelemahan ini Pak Karni, ini menarik karena kita lihat kondisi undang-undang yang sekarang membuat KPK itu lebih sulit bekerja atau kewenangannya justru di bawah penegak hukum lain. Contoh nih Pak Karni, sebelumnya untuk melakukan penyitaan itu KPK bisa menyita tanpa izin, langsung disita. Pertanyaannya, penegak hukum lain boleh nggak menyita tanpa izin? Boleh ternyata. Menyita tanpa izin itu dalam hal mendesak penegak hukum lain juga boleh. Itu diatur di KUHP. Walaupun secara normatifnya menyita dengan izin pengadilan. Tapi menyita, penegak hukum lain bisa melakukan penyitaan terlebih dahulu, setelah itu minta persetujuan kepada pengadilan. Terkait dengan menyita ini, undang-undang yang baru sekarang ini justru membuat KPK lebih lemah. Saya katakan lebih lemah karena ketika melakukan penyitaan itu harus dengan izin. Sekalipun keadaannya mendesak harus dengan izin. Ini nggak logis. Sedangkan penegak hukum lain itu bisa melakukan terlebih dahulu penyitaan tanpa izin pengadilan dan setelah itu baru mengajukan izin ke pengadilan. Nah, hal ini yang menjadi kendala. Contoh ketika ada di luar kota, sedang melakukan pemeriksaan. Ketika akan melakukan penyitaan, itu untuk harus izin dulu, harus kembali dulu karena tempat izinnya itu adanya di Jakarta, di Dewan Pengawas, maka proses itu tentu tidak sederhana. Nggak bisa lewat komunikasi, telepon atau apa izin itu? Izin itu kan prosesnya panjang Pak Karni. Proses izin itu pertama dilakukan dengan bersurat melalui struktural atau pimpinan di KPK ke Dewan Pengawas, kemudian penyidiknya melakukan pemaparan terlebih dahulu kepentingan penyitaan itu, baru kemudian izin dikeluarkan. Setelah izin dikeluarkan, penyidik mengajukan lagi kepada pimpinan KPK, deputi, kepada struktural di KPK untuk dibuatkan surat perintah penyitaan. Jadi tahapannya itu bukan sederhana. Jadi kalau dibuat dengan alat komunikasi rasanya nggak bisa. Terus selain itu juga penggeledahan penegak hukum lain dari dulu KPK sama dengan penegak hukum lain untuk penggeledahan. Bisa menggeledah terlebih dahulu apabila keadaan mendesak, bisa atau secara normatif, secara umumnya izin terlebih dahulu, baru kemudian melakukan penggeledahan. Keadaan dengan undang-undang yang baru sekarang membuat lebih lemah. Apa itu? Keadaan apapun harus dengan izin terlebih dahulu. Nah, ini yang hal-hal diantaranya yang menjadi kesulitan dan menjadi hambatan yang dalam beberapa kasus hambatan itu serius karena bisa membuat kehilangan momentum untuk mendapatkan bukti-bukti penting. Sampai seperti itu Pak Karni. Ini yang sangat mengkhawatirkan lah. Kalau bukti-bukti yang bisa dihilangkan, betul. Kecuali benda tetap ya, benda tidak bergerak. Contoh nih Pak Karni, seandainya pada saat ada di luar kota sedang melakukan pemeriksaan kepada seseorang, karena kan kadang-kala memeriksa tidak di Jakarta, kadang memeriksa di tempat-tempat di mana tertentu untuk perlu didatangi. Ketika memeriksa kemudian ditemukan suatu kertas atau catatan atau data elektronik. Ketika akan melakukan penyitaan, itu KPK harus mendapatkan izin terlebih dahulu. Prosesnya menjadi sulit. Ketika penyidik tidak punya kemampuan untuk menguasai terlebih dahulu, atau pemilik atau yang menguasai tidak mau menyerahkan, itu menjadi permasalahan yang serius. Kalau minta izin terlebih dahulu, kembali lagi, siapa yang jamin barang itu masih ada? Atau tidak berubah atau tidak hilang? Apa gara-gara semakin berat itu, ada berapa, 30 orang KPK katanya mundur dari KPK, diantaranya juga para penyidik? Ya, memang itu merisaukan sekali Pak Karni. Adanya, saya merasakan ya, kami ada di KPK itu inginnya adalah ingin berjuang memberantas korupsi. Ketika keadaannya tidak ideal untuk bisa memberantas korupsi dengan baik, maka itu menjadi kerisauan tersendiri. Harapan kami tentunya ketika bisa untuk berjuang, tentu itu jalan yang jalan mulia lah untuk bisa melakukan perjuangan kepentingan bangsa dan negara. Tapi ketika kemudian jalan itu menjadi sangat sulit, orang akan mempertimbangkan lagi. Karena begini Pak Karni, ini dalam beberapa waktu ke depan pegawai KPK akan menjadi aparatur sipil ya negara. Ketika proses menjadi ASN ini sangat
dikhawatirkan independensi pegawai itu menjadi terganggu. Mulai dari rekrutmen, tidak ditentukan sendiri oleh KPK, ada pihak dari lembaga di luar KPK yang bisa menentukan untuk proses rekrutmen. Ini menjadi sulit karena selama ini KPK ketika rekrutmen bisa mendapatkan dengan seoptimal mungkin, terutama terkait dengan integritas dan kemampuan. Ini bisa menjadi kekuatan tersendiri untuk bisa melakukan pekerjaan dengan optimal. Belum lagi nanti ketika bekerja pegawai biasanya atau selalu ada pembinaan karir. Tapi dengan kondisi akan menjadi ASN, pembinaan karir tidak ditentukan oleh KPK sendiri, ada lembaga lain yang menentukan dalam pembinaan karir. Ini kan berbahaya Pak Karni. Ini bisa menjadi peluang atau jalan intervensi. Begitu juga dengan sanksi. Pemeriksaan sanksi oleh Dewan Pengawas, itu Dewan Pengawas berwenang memeriksa, yang menuntut Dewan Pengawas, yang memberikan hukuman pun Dewan Pengawas. Kurang lebih penyidiknya, penuntutnya, hakimnya Dewan Pengawas. Oke, kalau kita berpikir orangnya baik-baik, tapi kan tidak bisa demikian. Suatu sistem harus diberikan dengan cara yang tepat, ada check and balance dan lain-lain. Ini yang menjadi problematika dan kekhawatiran. Dan rasa-rasa itu sudah sangat terasa, sudah terasa sekali. Sehingga beberapa kawan yang berpikir bahwa ini seperti tidak ada harapan melakukan itu. Pertanyaannya seringkali dikatakan, lah sekarang kenapa bisa OTT? Kenapa masih bisa bekerja? Karena pelemahannya belum 100% bisa berjalan. Ini yang akan terlihat ke depan akan menjadi semakin sulit. Tentu siapapun yang di KPK yang betul-betul ingin bekerja dengan sungguh-sungguh, kita berharap situasi itu bisa berubah. Karena memberantas korupsi ini kepentingan bangsa dan negara, tidak bisa terus kemudian justru ada pihak-pihak yang ingin pemberantasan korupsi itu lemah, membuat fitnah-fitnah dan dipercaya, kan repot banget nih. Ya, tapi kenapa setelah 30 orang KPK mundur, Mas Novel masih bertahan? Ya, memang sejujurnya saya sudah beberapa waktu yang lalu saya ingin mundur. Tapi kemudian ketika saya timbang-timbang kembali, saya berpikir saya akan menunggu sampai pada masa betul-betul tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa berbuat yang sungguh-sungguh, saya akan mundur di sana. Apa arah itu sudah terlihat? Bahwa akan satu masa akan tidak berdaya sama sekali KPK tersebut? Arahnya sangat terlihat Pak Karni. Dari yang pertama tadi yang saya katakan, independensi itu menjadi poin penting. Poin penting untuk bisa bekerja dengan berintegritas, dengan profesional. Kalau independensinya kemudian lemah atau tidak independen lagi, baik lembaganya maupun pegawainya, bagaimana kita bisa berharap bisa bekerja benar? Tentunya kita bisa lihat selama ini penegak hukum ketika melakukan penanganan perkara-perkara besar, problemnya adalah intervensi. Problemnya adalah ketika bekerja di tengah jalan kemudian dipindahkan, justru mungkin yang bekerja diberikan sanksi dan tidak bisa berbuat sesuatu apapun untuk menegakkan proses dengan sebaik-baiknya. Nah, ini yang kemudian harusnya menjadi contoh gitu loh, bukan terus malah menjadi dibawa ke area sana lagi. Nah, ini yang menjadi kerisauan lah. Saya berharap ke depan semoga pemerintah mau memahami itu, bahwa kepentingan memberantas korupsi itu adalah kepentingan bangsa dan negara. Tentunya memberantas korupsi tanggung jawabnya di Presiden. Soal Presiden membagi kekuasaan kepada siapa untuk melaksanakan, beliau yang punya otoritas. Apakah selama ini dirasakan banyak intervensi? Dan kalau itu iya, banyakkan mana dengan undang-undang lama dengan undang-undang sekarang? Tadi saya katakan Pak Karni bahwa proses untuk pelemahan ini belum 100% terjadi. Contoh, independensi pegawai itu akan sangat berkurang ketika menjadi ASN. Saya bukan mengecilkan ASN-nya. Bahkan kalau kita lihat kawan-kawan ASN pun banyak mengeluhkan hal itu. Ketika mau mereka bekerja dengan benar, mereka bilang, wah ini nanti mereka bisa dipindahkan, mereka bisa disanksi, dan lain-lain. Ini menjadi selama ini keprihatinan kami. Loh kok malah kami yang dibawa ke sana gitu. Bukannya permasalahan itu dibereskan, tapi justru kami yang dibawa ke posisi itu.
Saya yakin ketika pada kondisi tertentu, independensi pegawai ini semakin lemah, semakin tidak berdaya, harapan apa lagi yang mau dibuat? Apakah ada orang yang kemudian disuruh untuk berperang, sementara dia ditembak dari belakang, sementara dia diancam oleh orang yang menyuruh melakukan tugas-tugas itu? Saya kira itu nggak logis, Pak Karni. Ya, tadi kita bicara, bukan bicara, artinya saya menduga tadi kasus yang terakhir ini bisa di OTT karena gampang. Artinya orangnya ceroboh, segala macam. Menurut catatan Mas Nopel yang begitu panjang pengalamannya dari Nazarudin, Ambalang, segala macam, sampai ketua MK, itu kasus mana yang sulit? Yang mana, Pak Karni ya? Kasus kalau sudah selesai, sudah terungkap, mudah, Pak Karni. Sulit ketika belum bisa diungkap. Tapi gini, Pak Karni. IKTP kali. Memang semua kasus ada problematikanya masing-masing. Biasanya kasus itu akan menjadi lebih sulit ketika perbuatan atau kejahatan itu dilakukan dengan layer yang banyak. Tapi ada beberapa kasus yang dilakukan dengan layer yang banyak, tapi kami menemukan beberapa clue untuk memudahkan proses pengungkapannya. Jadi sulit untuk mengatakan mana yang lebih berat, mana yang lebih rumit. Tapi yang pada intinya proses yang bisa mengungkap perbuatan korupsi yang luas, terus layernya banyak, itu yang paling rumit. Idealnya harusnya begitu. Ya, tadi kita bicara bahwa ya ada pelemahan. Mungkin dulu terlalu powerful malah kritik orang. Maka banyak yang dikira seperti ada jebakan gitu. Misalnya kayak Irman Gusman lah, yang tiba-tiba orang malam-malam begini datang ninggalin kresek, ternyata kresek itu isinya 100 juta rupiah. Yang untuk ketua DPD itu ya bagi saya kok kecil sekali gitu. Lah tiba-tiba masuk ke PK dan menemukan itu, padahal Irman sendiri mengaku tidak tahu bahwa ada kresek itu. Begini, itu kan diduga orang ya, ini dijebak apa Irman. Mungkin ada yang tidak suka Irman jadi ketua DPD. Kira-kira gitu adunya skenario. Jadi kalau saya begini, Pak Karni. Yang pertama, kalau ada yang mengatakan bahwa KPK terlalu kuat, kewenangan kuat apa yang dimiliki KPK sehingga dikatakan KPK terlalu kuat? Saya malah bingung, saya pikir tidak terlalu jauh berbeda. Kalau mau mengatakan bahwa KPK kuat, penegak hukum tertentu yang menangani kasus dengan extraordinary juga diberikan kewenangan yang lebih. Bahkan di beberapa kasus diberikan kewenangan menangkap hingga beberapa hari. Dan itu tidak dimiliki oleh KPK. KPK hanya menangkap sebagaimana di dalam KUHP. KPK menyadap, penegak hukum lain juga dalam beberapa kasus melakukan penyadapan. Bahkan penyadapan itu banyak diketahui oleh publik. Proses itu dilakukan dengan unlawful, dilakukan dengan proses yang tidak mengikuti standar dalam proses internasional dalam penyadapan. Jadi kalau dikatakan kewenangan berlebihan, kewenangan terlalu kuat, menurut saya tidak. Kenapa? Ada yang mengatakan bahwa boleh memanggil pejabat-pejabat tanpa izin. Setahu saya, Pak Karni, peraturan yang mengatakan bahwa memanggil beberapa pejabat harus menggunakan izin, itu telah dibatalkan oleh MK. Artinya, kewenangan itu sama sebenarnya. Masalahnya adalah ada orang-orang yang betul-betul bekerja dengan dedikasi tinggi, dengan tidak mau dipengaruhi dengan iming-iming apapun. Ini tentu membuat seolah-olah sangat kuat sekali. Jadi kuatnya itu bukan karena diberikan kewenangan yang kuat. Saya barangkali, kalau Pak Karni bisa contohkan ke saya, kewenangan apa yang KPK miliki sehingga dibilang terlalu kuat. Saya tidak menemukan itu, tapi kalau dijelaskan saya akan bisa menjelaskan soal itu. Yang saya tahu adalah ketika bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan tidak kompromi, maka akan tampak sangat kuat. Jadi saya kira soal kuat itu bukan demikian. Yang kedua, ketika dikatakan KPK menjebak, sangat tidak logis, Pak Karni. Kenapa? Dalam hukum pidana, itu tidak bisa orang dihukum tanpa ada kesadaran dia berbuat.
tanpa ada pengetahuan dia berbuat. Dalam beberapa hukum kita dikatakan sebagai mens rea. Bagaimana orang bisa dikatakan dihukum atas suatu kejahatan tanpa ada mens rea? Nggak mungkin, Pak Karni. Jadi kalau ada yang bilang dijebak, tiba-tiba ada di situ, tiba-tiba pejabat tanda tangan terus ditangkap, itu sangat tidak mungkin. Kalau ada begitu, harusnya dibebaskan. Harus dibebaskan, karena proses itu tidak masuk akal kalau ada proses demikian. Hal ini yang saya lihat bisa saja orang kemudian menceritakan tidak sesuai dengan fakta-fakta, dan kemudian cerita itu dipahami oleh orang awam sebagai kebenaran. Ini yang menjadi permasalahan barangkali, Pak Karni. Ya, justru karena itu saya minta penjelasan dari Mas Novel supaya argumennya apa terhadap kritik yang semacam itu yang terjadi. Tapi tadi ya saya sudah tanyakan bahwa yang tersulit susah juga kayak dijawab, mana kasus yang tersulit. Terus yang tidak bisa sama sekali karena intervensi dibawa ke pengadilan, itu banyak atau enggak persentase? Kalau intervensi pasti ada, tapi yang sampai tidak bisa dibawa. Kalau selama ini saya sendiri, Pak Karni, tidak pernah mengalami keadaan seperti itu. Apakah ada pegawai lain atau penyidik lain atau penyelidik lain yang mengalami itu, saya tidak pernah tahu. Kalaupun ada, saya belum tahu. Tapi rasanya nggak ada. Tadi yang kembali lagi yang saya katakan tadi ke Pak Karni soal KPK yang dikatakan super body terlalu kuat. Saya tadi sengaja bertanya ke Pak Karni, siapa tahu Pak Karni ada cerita-cerita yang dikatakan bahwa ada ini loh kewenangan KPK ini yang tidak dimiliki oleh penegak hukum lain. Setahu saya hanya penyadapan. Apalagi ya selain itu. Penyitaan tanpa izin yang dulu dilakukan, penegak hukum lain juga bisa kok melakukan. Penggeledahan berlaku sama kok. Kewenangan lain-lainnya rasanya sama. Memeriksa orang-orang pejabat-pejabat tertentu yang dulu memiliki ketentuan kalau memeriksa harus menggunakan izin-izin dan beberapa hal terkait dengan untuk bisa melakukan pemeriksaan, itu setahu saya aturannya telah dibatalkan oleh MK. Artinya penegak hukum lain juga berlaku sama dengan KPK. Jadi saya meyakini tidak ada seperti itu. Ada sedikit terkait dengan kewenangan penyadapan barangkali, tapi itu pun penyadapan bukan satu-satunya proses pembuktian yang bisa digunakan untuk melakukan itu. Saya kembali lagi tegaskan Pak Karni soal orang yang mengaku dijebak, saya kok nggak percaya Pak Karni. Dijebak, nggak berbuat, tiba-tiba dijebak, saya kok nggak percaya. Kenapa? Karena proses dilakukan dengan terbuka, persidangan dilakukan dengan fair, pengadilan terbuka, dan semuanya bisa diuji secara akademis. Bahkan beberapa universitas, tahu saya, juga melakukan uji atas putusan-putusan yang telah dibuat dalam suatu proses perkara. Jadi gambarannya seperti itu Pak Karni. Ya, kalau penyadapan tadi ya yang saya ketahui kan tidak hanya korupsi ya, yang bisa disadap. Betul. Artinya narkoba juga bisa. Terorisme juga. Teroris apalagi. Ya. Sekarang malah human trafficking juga boleh disadap, walaupun ya yang unlawful tadi kan juga terjadi. Betul. Artinya kasus-kasus di luar itu juga dapatnya juga gara-gara penyadapan. Ini kan yang menimbulkan banyak kerisauan tidak hanya KPK sebetulnya. Betul. Di luar KPK juga orang risau kalau privasinya dimonitor terus, karena nggak tahu siapa yang menyadap dan berapa banyak lembaga yang menyadap pun banyak yang nggak tahu. Yang pasti ya menduga-duga aja, apalagi kalau itu gerakan intelijen kan sangat tertutup. Tapi nggak pernah dirisaukan Pak Karni. Yang diributkan hanya yang KPK, yang digunakan dengan cara lawful. Yang jadi topik ke masyarakat memang KPK, tapi sebetulnya orang risau juga yang lain-lain itu. Iya. Karena itu udah diatur undang-undang, tapi kok bisa aja perkara perzinaan pakai penyadapan juga kan, itu udah nggak tepat di sasarannya. Baiklah, dulu kan Mas Novel itu polisi. Iya. Kemudian
sampai 2007 ya. Saya masuk KPK 2007 Pak Karni. 2007. Pensiun dini 2012 mengajukannya. Ya 2012 pensiun. Ya. Nah, sekarang kan udah berjalan waktu dari 2007 ke sekarang ini udah 13 ya. Udah ya 14. 14 tahun. 14 tahun. Mas Novel lebih apa ya? Lebih puas sekarang ini atau malah menyesal dengan pindah pindah tempat walaupun profesinya sama. Sama-sama penegak hukum. Kalau saya begini Pak Karni, tentunya saya memilih di mana saya bisa berbuat yang bermanfaat, kemanfaatannya lebih banyak. Ketika saya ada di KPK, saya melihat ini bisa melakukan banyak hal untuk kepentingan masyarakat luas. Saya pernah Pak Karni, ketika saya menjadi Kapolsek begitu, saya pernah melihat bagaimana masyarakat di tepi hutan mereka hidup dengan sehari-hari berkebun, kemudian kehidupannya menjadi sulit karena penebangan hutan yang membuat kerusakan lingkungan. Dan kemudian saya juga waktu itu bersemangat untuk bisa melakukan banyak hal untuk melakukan itu. Jadi di polisi sebenarnya kesempatan untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk orang banyak itu besar peluangnya. Permasalahannya adalah memang itu tidak menjadi concern yang sungguh-sungguh secara dalam jumlah besar gitu. Sehingga orang-orang tertentu yang berjuang begitu justru mereka mendapatkan kendala, baik itu intervensi ataupun kendala-kendala lain karena tidak merasa didukung. Ini menjadi kendala Pak Karni. Nah, ketika saya ada di KPK, saya melihat upaya memberantas korupsi itu dilakukan dengan optimal, dengan baik, semangatnya sama, terus intervensinya tidak banyak, intervensi banyak dari luar, dan banyak hal yang bisa dilakukan. Tentunya saya melihat kemanfaatannya lebih besar di sana. Dan ketika saya kemudian bekerja dalam beberapa keadaan, saya mendapatkan sedikit intervensi atau sedikit banyak kan relatif Pak Karni ya, intervensi, kemudian saya berpikir kalau saya tetap pada posisi sebagai anggota Polri yang ada di KPK, intervensi itu sulit saya hindari. Maka saya berpikir saya harus ambil langkah yang jelas untuk saya bisa bekerja dengan optimal. Makanya saya waktu itu mengajukan untuk pensiun dini. Pada dasarnya dimanapun saya merasa yang terbaik bagi saya adalah yang bisa bermanfaat. Nah, ketika kemanfaatan itu bisa saya ambil kesempatan itu untuk berbuat, maka saya melihat itu suatu hal yang harus saya syukuri. Jadi saya nggak pernah merasa menyesal atau merasa wah tahu gitu dulu seperti ini dan seterusnya, enggak. Dan saya lakukan sekarang, saya bersyukur karena saya punya kesempatan untuk bisa berbuat. Tentunya saya bisa berbuat sebesar yang saya mampu dan kemudian saya akan manfaatkan setiap kesempatan dan peluang yang ada. Ya kurang lebih seperti itu Pak Karni. Baik Mas Novel, selama perjalanan karir di KPK menurut saya Mas Novel itu rekam jejaknya itu nggak ada cacatnya lah. Justru orang yang bikin menganiaya Mas Novel. Tapi ketika di Polri, Mas Novel kan sempat malah mau dipidanakan soal di Bengkulu. Mungkin saya perlu penjelasan dari Mas Novel lah. Selama ini kan sepihak aja yang saya dapat soal yang Bengkulu, Burung Walet. Yang Bengkulu itu seingat saya pernah 2 kali saya mau diminta untuk memberi penjelasan di ILC, dibatalkan Pak Karni. Begini Pak Karni, proses di Bengkulu itu yang pertama tidak seperti yang disampaikan dalam banyak pemberitaan, yang disampaikan sepihak saya katakan. Karena yang pertama setelah sekian lama itu nggak pernah ada masalah Pak Karni. Terus kemudian ketika saya menangani terkait dengan salah seorang oknum dari petinggi Polri, saya ditanya apakah mau dibuat kasus dan seterusnya, diancam dengan menggunakan hal itu. Saya merasa nggak ada masalah dengan itu. Dan ternyata dalam prosesnya saya mengetahui ada bukti-bukti yang
saya yakini dipalsukan. Oleh karena itu saya membawa ke Ombudsman untuk dilakukan pemeriksaan. Dan Ombudsman dalam pemeriksaannya mengatakan ada beberapa perbuatan yang harusnya itu dibawa ke ranah pidana, dilakukan oleh oknum tertentu dari Polri dan ada yang lainnya, yang dengan begitu membuat suatu bukti yang tidak benar. Tapi proses dari rekomendasi Ombudsman itu tidak pernah dilaksanakan, Pak Karni. Seharusnya kita harus paham bahwa rekomendasi Ombudsman itu sifatnya final dan wajib dilaksanakan, tapi nggak dilaksanakan juga. Jadi ketika proses itu kita bisa lihat sebenarnya bahwa itu ada sesuatu yang nggak benar. Terlepas dari itu semua, saya merasa bahwa hal-hal begitu harus dijelas gitu, Pak, dibawa ke ruang terang. Karena kalau itu dibiarkan dengan pola-pola demikian, besok-besok ada lagi orang yang mau bekerja dengan benar justru malah dikerjai. Oleh karena itu dalam setiap kesempatan saya membawa itu dengan jelas. Ya, tapi masalahnya yaitu Pak Karni, ada saja orang yang kemudian membawa olok-olok atau apapun yang dikatakan. Tapi sulit kan kita mau menyampaikan hal itu dengan benar. Tapi kalau dalam konteks hukumnya, saya melihat itu sudah dilakukan dengan pemeriksaan yang jelas, yang justru menunjukkan proses pengungkapannya yang adalah ada bukan sekedar maladministrasi, malah dikatakan pidana di sana. Tapi tidak mau diungkap dengan benar. Kan permasalahannya seperti itu, Pak Karni. Baik, dan kemudian dia semuanya itu kan berakhir dengan peristiwa Mas Novel yang disiram air keras, yang kemudian setelah sekian lama akhirnya pelakunya diumumkan tertangkap. Namun kemudian di pengadilan kan dituntutnya 1 tahun dan dihukum 2 tahun. Mas Novel, ya saya duga tidak puas, tapi sejauh mana Mas Novel melihat penanganan kasus ini? Ya, sejak awal saya itu katakan Pak Karni, bahwa 3 bulan pertama ketika setelah saya diserang, saya memonitor itu. Awalnya saya memberikan semua hal yang diperlukan oleh penyidik, saya support benar. Dan ternyata setelah itu saya meyakini bahwa proses itu tidak akan diungkap. Bahkan alat bukti penting hilang. Beberapa dibiarkan untuk hilang, seperti CCTV di tempat-tempat tertentu. Malah lucunya dibuat cerita yang aneh gitu. Contohnya dikatakan bahwa ada 100 CCTV yang telah diambil, 160 saya lupa tuh. Jumlahnya sangat fantastis banyak. Ternyata CCTV yang diambil, CCTV yang nggak ada kaitan. Ini mau investigasi atau mau apa gitu. Jadi hal-hal begitu menunjukkan bahwa tidak sungguh-sungguh dilakukan pengungkapan. Hingga kemudian proses itu saya bawa kepada Komnas HAM untuk dilaporkan. Karena bukan sekedar pemeriksaannya dilakukan dengan cara tidak benar, tapi saksi-saksi yang penting yang mengetahui langsung dengan peristiwa itu justru mereka terintimidasi. Kan lucu Pak Karni. Harusnya saksi itu diapresiasi dan dilindungi, bukan justru malah saksinya terintimidasi. Ini kan aneh. Nah, fakta-fakta itulah yang kemudian saya bawa ke Komnas HAM, dan Komnas HAM menegaskan bahwa itu yang terjadi dalam rekomendasi yang dibuat. Hingga kemudian dalam prosesnya ada penetapan tersangka. Saya bertanya ke banyak pihak, apa sih alasan yang bisa menunjukkan alat bukti yang jelas bahwa dia pelakunya? Tidak ada yang bisa menjelaskan Pak Karni. Bahkan di sidang pun saya belum pernah jelas apa. Justru malah yang terjadi, fakta-fakta yang disampaikan di persidangan hanya mengakomodir keterangan terdakwa atau tersangka yang menjadi terdakwa. Jadi saya kira ini seperti apa? Keterangan saksi-saksi penting justru tidak diakomodir. Bahkan ada beberapa saksi penting yang tidak dipanggil ke persidangan. Protes sudah disampaikan, semua sudah disampaikan, tapi proses berjalan begitu saja. Saya malah meyakini bahwa proses ini dilakukan untuk mengeliminir dan menyembunyikan fakta yang sebenarnya. Tentunya hal itu mengecewakan sekali. Bukan sekedar saya pribadi kecewa. Secara pribadi dari awal saya katakan, begitu kejadian diserang, saya katakan saya maafkan pelaku, siapapun pelakunya. Terus kedua saya katakan bahwa saya menerima apapun yang terjadi. Karena saya yakin Pak Karni, segala sesuatu yang terjadi adalah takdir Allah.
Terlepas dari itu, saya tidak boleh memaklumi peristiwa itu. Kenapa? Karena ada kepentingan publik di sana. Kalau pola seperti itu dibiarkan, maka sama saja saya mendukung pelaku yang sebenarnya masih akan mau berbuat kepada orang lain lagi. Kan seperti itu. Yang kedua, kalau yang seperti itu dibiarkan, maka bandit-bandit lainnya akan berani berbuat yang sama. Hal ini yang nggak pernah dipikirkan Pak Karni. Dan di dunia, saya baru lihat di Indonesia, ada penegak hukum memberantas korupsi dengan sungguh-sungguh, melakukan tugas dengan benar, diserang, pelakunya dihukum 1 tahun. Cuma di Indonesia Pak Karni. Di tempat lain saya belum pernah dengar. Kalau Pak Karni punya pengalaman, barangkali saya belum pernah lihat. Di Malaysia contohnya, ada orang yang diserang, sampai ada yang dibunuh, itu pelakunya dihukum mati. Di beberapa tempat lain dihukum berat. Saya pada bulan Desember 2019, saya berbicara di forum UNODC di Abu Dhabi. Mereka heran dengan proses yang terjadi dan beberapa orang-orang aparat penegak hukum memberantas korupsi di beberapa negara. Mereka heran, kok bisa ya Anda diserang, Anda memberantas korupsi untuk kepentingan negara, tapi justru malah seperti Anda yang disalah-salahkan. Orang-orang luar tahu itu Pak Karni. Makanya ini yang menjadi permasalahan lah. Di banyak kesempatan saya selalu mengatakan, untuk memperbaiki negara, membangun negara yang benar, penegakan hukumnya mesti beres dulu. Kalau tidak, penyimpangan di semua sektor, siapa yang mau negakkan? Kalau ada aparat yang betul-betul, baik di Polri, di Kejaksaan, atau hakim yang benar-benar, justru mereka akan terancam Pak Karni. Nah, pola penegakan hukum yang serius, yang benar, itu harus didukung oleh negara. Pak Presiden harus menetapkan itu sebagai prioritas harusnya, sehingga semua kebijakannya jadi baik. Tapi kalau terjadinya seperti keadaan saya sekarang ini, ke depan saya nggak yakin ada orang yang mau betul-betul berjuang untuk kepentingan negara. Permasalahannya itu, dan itu masalah yang sangat serius Pak Karni. Baik, Mas Nobel. Jadi Mas Nobel kasarnya minimal tidak yakin dua orang ini memang pelaku sesungguhnya terhadap Mas Nobel. Yang pertama, kalaupun saya ingin yakin, saya tidak mungkin bohongi logika saya sendiri. Saya sulit sekali memahami bahwa ini pelakunya. Sehingga dalam beberapa kesempatan dikatakan, saya bilang lebih bagus dibebaskan. Karena menurut saya aneh ketika banyak fakta yang dibelokkan. Jadi ini bukan sekedar berapa banyak hukumannya Pak Karni, tapi faktanya beloknya terlalu jauh. Contoh Pak Karni, ketika dikatakan bahwa orang itu menyiram saya dengan air aki yang dicampur air. Air aki dicampur air. Pertanyaannya, pernah nggak dites? Air aki dicampur air, ditaruhkan di beton, betonnya melepuh apa tidak? Tidak mungkin melepuh Pak Karni. Padahal di 2 titik di mana saya diserang, di mana tempat persiapan dan di mana di lokasi saya diserang, betonnya berubah warna, melepuh. Apakah ada yang pernah tes? Saya kira saya sudah sampaikan kepada jaksanya ketika proses awal. Silakan diuji coba. Kalau memang itu air aki, coba air aki dicium. Apakah baunya menyengat? Tidak Pak Karni. Apakah bisa membuat luka bakar di kulit? Tidak. Apakah bisa merubek baju? Tidak. Dan baju yang saya pakai itu Pak Karni, ternyata di persidangan juga dipotong Pak Karni. Botol yang dipakai untuk tempat menyimpan air keras itu tidak tahu kemana, bahkan tidak diakui barang itu ada. Ya, ketika fakta-faktanya terlalu jauh belok, jauh hilang, sangat kalau teledor sih enggak rasanya. Saya melihat justru keterlaluan sekali lah, keterlaluan sekali. Jadi penyidikannya atau proses penegakan hukumnya betul-betul mengangkangi akal sehat. Saya dalam beberapa kesempatan saya katakan penegakan hukumnya sangat tampak compang-camping dan porak-poranda di sana. Jelek sekali Pak Karni. Baik. Sekarang bagaimana keadaan mata Mas Nobel? Mata kiri saya sempat dioperasi dengan operasi OOKP. Operasi itu dilakukan karena kerusakannya sudah sangat parah waktu itu. Operasi OOKP itu begini Pak Karni, mata yang rusak, jaringannya diambil, diganti dengan gusi, dan gigi saya diambil, dimasukkan di dalam, dan diberi optik tertentu yang diwarna hitam. Dengan operasi itu kemudian saya bisa membaca dengan mata kiri saya, walaupun pandangannya sempit waktu itu. Berproses ternyata namanya buatan Pak Karni, tentu
jauh dari sempurna, apalagi ketahanannya juga pasti akan lemah. Ternyata dalam prosesnya Februari kemarin mata kiri saya buta permanen. Saya tidak bisa melihat sama sekali dan dokter serta beberapa ahli kesehatan mengatakan tidak bisa lagi dipertahankan. Tidak mungkin lagi bisa kembali melihat yang kiri sama sekali. Yang kanan kondisi saya korneanya luka carut sehingga ada pembuluh darah yang masuk di area kornea yang harusnya tidak ada penghalang dalam pandangan di kornea. Selaput yang sobek menutupi kornea, di sana bergelombang dan banyak bercak-bercak putih. Tapi belakangan ini alhamdulillah bercak-bercak putihnya sudah mulai hilang dan proses itu dilakukan dengan pengobatan tradisional. Ini alhamdulillah tadi Pak Karni bilang betul-betul rahmat Allah nih Pak Karni. Jadi seperti itu yang saya rasakan. Baik, ini yang terakhir, Mas. Ya banyak juga dibicarakan bahwa Mas Nopel itu dengan Gubernur DKI itu bukan hanya satu fam atau satu marga, tapi sangat dekat sekali. Ya, sepupu kedua. Sepupu kedua ya. Ya. Sejauh mana dekatnya Mas Nopel sama beliau? Saya dengan Bang Anies sepupu kedua. Jadi dari ayah saya dengan ayahnya Bang Anies itu masih ada hubungan sepupu. Saya tentunya dengan saudara komunikasi, hubungan baik dan dekat. Tentunya kita saling mendorong dalam konteks kebaikan Pak Karni. Karena dalam kebaikan kan kita harus tolong menolong Pak Karni ya. Baik, Mas Nopel, terima kasih banyak meluangkan waktu malam ini untuk saya. Sama-sama Pak Karni. Dan pemirsa, tadi cukup lengkap wawancara saya dengan tokoh legenda kita di bidang anti korupsi di negara ini, Nopel Baswedan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi para pemirsa. Kita ketemu di Karni Ilyas Club yang akan datang.